Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Setelah kita belajar tentang view basic, view 3 dasar ya, di playlist sebelumnya, sekarang kita akan coba bikin satu aplikasi sederhana, yaitu To-Do, sederhana ya. To-Do dengan menggunakan Vue.js versi 3 dan masih menggunakan option API. Nanti next time kita akan belajar tentang apa itu composition API dan bagaimana cara kita bikin To-Do aplikasi sederhana menggunakan composition API. Jadi sekarang kita akan belajar dari dasar dulu menggunakan option API. Oke, jadi aplikasi To-Do ini nanti kita stylingnya akan pakai Bootstrap versi 5. Sekarang kita install Bootstrap-nya dulu. Kita buka Bootstrap di sini, Bootstrap 5. Terus kemudian kita install ya. Kita copy dari CDN ini. Oke, ini kita copy dulu. Kita taruh di sini. Oke, jadi lokasi dari index.html ini di root ya, di root sini. Ini kita simpan, terus kita coba, misalkan di sini kita coba tes dulu nih. Tes, kalau kita lihat di sini, nah ini teksnya kan sudah Bootstrap ya. Stylingnya sudah jadi Bootstrap. Oke, sekarang udah kita bakal bikin layoutnya dulu untuk to-do-nya. Jadi pertama kita bikin kontainer. Ini kontainer. Sebentar, sorry, ini kok nggak bisa ya. Div.container. Oke. Terus ini biar nggak mentok ke atas, kita kasih jarak 20 px. Oke. Terus di sini setelah itu kita pakai card aja. Card, terus di dalam card kita bikin card body. Card body. Setelah itu kita bikin, kita save dulu, lihat. Oke. Sekarang kita bikin title-nya. H5 aja, terus ini card title ya. Card title. Isinya adalah simple to-do app. Oke, terus kemudian di dalam card ini kita bakal tambahin inputan untuk to-do-nya. Kita bikin div.row. Terus kemudian di dalamnya kita bikin input di sini. Kita pakai call deh. Div.call-nya itu 10, karena nanti ada inputan dan ada button-nya. Di sini kita kasih input, kelasnya adalah form control. Gini. Oke ya. Ini oke, terus kemudian kita bikin satu lagi yang namanya button-nya. Ini call 2. Kan 12 kan kolomnya, 10 sama 2. Sekarang di sini kita kasih button. Kelasnya itu btn dan btn sukses. Warnanya nanti hijau. Oke, di sini kita kasih nama add, gini aja. Oke, selesai. Terus kemudian kita coba bikin listnya. Listnya adalah di bawah mana ya? Kita taruh di bawah sini aja. Kita taruh di bawah sini. Berarti ini ada di luar row ya. Row-nya baru. Terus kita di sini bikin div lagi. Di dalam sini kita bikin ul. Terus kemudian ul ini kelasnya, kalau di Bootstrap itu ada yang namanya group list kalau nggak salah. Group list Bootstrap. Nah, ini ada list group. Nah, seperti ini. Oke, kelasnya adalah list group. List group. Terus kemudian di sini, oke, kita bikin datanya dulu, data to-do-nya.
return. Ini kita simple aja to-dos, misalkan 1, 2, 3. Terus di sini kita pakai v-for. V-for itu ini to-do in to-dos. Terus jangan lupa key-nya adalah to-do. Kita tutup, kita tampilin pakai to-do. Terus kita tutup li-nya. Li. Kalau kita simpan, nah sekarang udah oke ya. Ini kenapa begini? Kita coba masukin ke dalam sini. Jadinya seperti apa? Oh, tambah salah. Oke, begini dulu ya. Terus kemudian, sebentar. Oke, ini coba kalau div-nya kita hapus. Ini sama ya. Oke, gini aja dulu. Terus kemudian kita bakal pakai, ini kita kasih bikin to do ya. Jadi untuk inputannya ini, kita bikin to do itu string biasa. Terus kemudian di sini kita kasih vModel. Isinya adalah to do. Terus di sini buttonnya tadi kita kasih add click, itu dia bakal ngejalanin method yang namanya add. Di bawah sini kita tambahin methods add. Ini this.todos. Pakai push ya. Push. Ini kita this.todo. Begini. Terus kemudian ini udah. Ini sudah. Sekarang kita coba. Ini angkanya kita hapus dulu. Sekarang kita coba. Oke ya. Sebenarnya dari sini kita sudah berhasil bikin to do nih. Cuman kita tambahin beberapa fitur lainnya biar lebih keren. Sebentar. Oh, ini harusnya ada list group item biar makin cantik ya. Kita pakai di sini. Oke, di sini kelas. Sorry. Nah, sekarang makin cakep. Ini kita kasih style lagi ya, biar lebih ke bawah. Kita copy dari sini aja. Nah, ini lebih cakep ya, lebih bagus. Nah, sekarang kita coba untuk pisahin di sini nanti dia jadi komponen sendiri, yang ini bakal jadi child komponen, oke? Jadi tujuannya nanti biar jadi child komponen. Sekarang kita bikin komponen baru dalam sini. Kita bikin namanya list. Itu aja, list.todo, list view. Oke, kita bikin template di sini. Ini space-nya pakai 2. Oke. Terus kita pindahin yang di sini ke dalam komponennya. Oke ya, di sini terus kita bikin satu script yang bakal ngambil data to-do-nya. Nanti kita pecahin to-do-nya itu di dalam komponen ini. Ini type-nya adalah array. Default-nya pasti array kosong. Oh sorry, ini harusnya to-dos. Begini, ini masukin ke dalam atas. Maaf, saya nggak terlalu jago pakai VS Code ya. Jadi saya nggak tahu nih, apa namanya, shortcut-shortcutnya. Saya biasanya pakai Vim soalnya untuk modding. VS Code cuman untuk ini aja sih, untuk bikin video-video begini.
Oke, ini sudah, tadi kita tinggal import list-nya from ini components, kemudian list.view. Ini kita bikin components, list, terus kita tampilin di sini, list to-dos tetap. Sekarang kita mau ngelempar data to-do-nya ke dalam komponen to-do, maka kita komponen list maksudnya. Kita lempar begini, to-dos. Oke, di sini sudah. Oke, to-do sudah. Ini nggak perlu kita tutup. Sekarang kalau kita cobain di sini, nah masih bisa ya, masih oke. Berarti pemecahan komponennya udah berhasil nih. Sekarang kita mau tambahin apa nih? Oke, kita mau tambahin kalau kita enter, nanti dia nambahin gitu ya. Kita tambahin di sini, kalau enter itu kita bisa pakai key up. Oke, sebentar. Key up di Vue.js itu gimana ya? Ini key up view. Jadi sebenarnya saya nggak hafal ya di penggunaan Vue.js semua. Jadi kalau kita butuh apa, itu langsung kita cari aja. Jadi misalkan saya pengen nge-enter tulisan nih. Nah, ini ada key up, enter. Ini ya, key up, enter. Maka di sini saya tambahin ini on, ini key up, dot enter, maka nanti jalanin add. Begini ya, kalau kita save, nah kalau kita enter, nambah ya. Sekarang kalau kita nulis ini, harusnya ini kehapus ya. Berarti setelah kita add ini kita bersihin. This.todo itu sama dengan kosong. Nah, kalau kita ketik begini, nanti biar hilang. Oke, sekarang kita mau bikin apa lagi nih? Kita mau bikin delete ya. Kita mau ngapus to yang ada di sini. Oh ya, sebentar. Kalau ini harusnya yang terbaru itu yang paling atas. Maka kita bisa pakai unshift. Kalau kita pakai unshift begini, nanti data yang terbaru paling atas. Nah, oke, jadi yang terbaru yang paling atas. Terus kemudian kita mau bikin delete to-do-nya. Maka kita main-main di komponen child komponennya. Kita bikin di sini sebentar. Ini harusnya ini list group item, betul. Di dalam sini kita bisa pakai div ya. Div-nya kita kasih row. Terus kemudian di dalam sini kita pakai kolom. Oke, terus di sini kita kasih auto ya. Jadi kalau auto nanti biar dia bisa ke kanan. Oke, di dalam sini kita kasih lagi row. Itu misalkan gx2. Ini div.class-nya lagi kita kasih kolom. Oke, ini button. Ini kita kasih, misalkan kliknya itu delete to do. Ini kita kasih X gini aja. Jangan lupa kelasnya untuk button itu btn, kalau warna merah kita bisa pakai danger. Kalau masih nggak mau ke kanan, ini harusnya, sebentar. Oh iya, ini kita belum ngeprint ya. Ngeprintnya itu kita taruh di dalam sini, sebentar ya. Ini
Kita taruh dalam sini, to do misalkan. Oke, harusnya ini ke kanan, maka ini harusnya di call ya. Div.class-nya itu kolom. Ini kita taruh ke dalam sini. Oke ya. Terus sekarang kita bikin methods-nya. Methodnya adalah namanya tadi delete to do. Oke, sekarang yang mau dihapus apa? Gitu. Yang mau kita hapus, kita mau ambil indeksnya. Maka di sini kita perlu indeks di sini. Ini kita ganti indeks. Key-nya ini kita ganti indeks. Terus di sini kita bisa pasang indeks. Ini harusnya indeks. Terus kemudian, nah ini triknya adalah karena kita menghapus data dari child component, kita harus nanti mengupdate data to-do-nya, list-nya yang ada di parent. Maka kita bisa pakai fungsi emit yang nanti kita panggil melalui child component ke parent-nya. Oke, sekarang karena kita ada di dalam child, kita mau mengirim pembaharuan dari, kita mau mengirim apa yang mau dihapus gitu ya, dari indeksnya. Maka kita di sini kirim this emit, kita kirim ke parent-nya, indeks mana yang mau kita hapus gitu. Nah, ini kita kasih delete to do, sorry, indeks. Kemudian di sini, di sini kita kasih tadi apa namanya, delete to do ya, delete to do. Ini kalau emit pakai add, delete to do. Kalau di sini namanya juga delete to do. Isinya nggak perlu. Di sini to do index. Ini indeks yang nanti akan kita hapus. Terus kemudian kita update ini. Nanti kita hilangin indeks yang dihapus, terus kemudian kita update to-dos-nya. Oke, ini this to-dos sama dengan this to-dos. Itu kita bisa pakai filter untuk menghapusnya. Ini item, terus ada indeks. Terus kemudian jika indeksnya itu, jadi indeks dari item ini itu sama dengan to-do index, itu maka apa namanya, biarin ya. Nanti kalau berarti kita akan return kalau misalkan dia nggak sama. Return item. Coba kalau begini bisa nggak? Kita cek dulu. Nah, oke ya. Nah, sudah oke nih. Nah, sekarang untuk delete to-do-nya sudah. Sekarang kita mau apa lagi nih? Misalkan kita mau nambahin total to-do nih. Kita mau tambahin total to-do. Di bawah sini kita bisa pakai misalkan small. Ini kita bisa pakai yang namanya computed ya. Computed. Terus di sini total to do. Begini. Ini kita bisa return this.todos.length. Terus di sini kita tampilin total to do. Itu ada ini total to do. Kita coba.
simpan. Oke, kenapa nggak ada muncul di sini ya? Oh, ini ada error. Oke, computed ini harusnya gini. Nah, sekarang total to-do-nya ada. Kalau kita ketik begini, oke, keren ya. Oke, kita butuh turunin ini satu. Begini aja. Oke. Nah, ini sudah sekarang. Oke, kita mau nambahin gini nih. Eh, kita mau tambahin satu tombol di sini. Kalau misalkan to do ini sudah selesai, maka kita contreng gitu ya. Kita garis yang sudah selesai. Maka karena tombolnya nanti ada di dalam sini, kita tambahin tombolnya di komponen ini, komponen child-nya. Oke, sekarang kita bikin satu tombol yang sama dengan ini. Misalkan ini kita kasih done. Ini misalkan sukses atau info gitu ya. Ini bisa kita kasih tulisan done, gini aja. Oke, kalau kita klik done, itu nanti bakal nge-update datanya. Ini indeks, mana yang nanti kita bikin done. Terus kita bisa emit lagi. Kita kirim ke parent, indeks mana yang selesai, gitu ya. Dan to do, ini kita kirim indeksnya. Oke, sekarang sudah selesai. Kita kembali ke parent class, parent komponen. Kita tampilin di sini, dan to do itu namanya dan to do juga. Ini add. Kita rapihin dulu, oke. Terus kita tambahin di sini, di bawah sini, dan to do. To do index. Codingannya adalah this, kita update to do-nya. This to do's itu this.todos. Oke, karena nanti kita apa namanya? Jadi data ini nanti ada indeksnya ya, maka kita bisa tambahin, kita ubah. Kita tambahin properti di sini. Nanti kita akan ubah. Jadi kita nanti di setiap setiap array-nya, setiap elemennya kita nanti ada activity dan sudah selesai atau belum. Maka nanti kita perlu nambahin dua properti di sini. Propertinya adalah activity. Ini kita bisa kasih nama this.todo. Terus kemudian juga nanti secara default kita set to-do-nya dengan is done-nya itu false. Maka dia artinya belum selesai. Oke, kalau kita save di sini, ini harusnya nanti, oke, ini ada error ya. Oh, ini belum selesai. Maka kita combine dulu di sini. Kita coba jalanin. Nah, ini kan masih begini ya. Kita bisa ubah di sini jadi ini todo.activity. Oke. Nanti kalau kita mau ngerubah ini sudah selesai atau belum, kita tinggal set ininya jadi true gitu ya. Oke, karena ini false, sekarang kita mau set yang false itu nggak digaris. Jadi kalau nanti ada yang ke garis, itu done. Maka kalau kita coba, di sini kita coba VIF ya. Kita pakai VIF. Oke, sekarang di sini ada span. Jika todo dot
is done. Jika dia sudah is done-nya ininya true, maka dia dicoret. Itu untuk mencoret itu kita bisa pakai yang namanya del. Terus kita tampilin to-do-nya. Ini to-do.activity. Kemudian di sini ini del. Begini, terus kemudian di sini kita bisa pakai velse. Jadi kalau dia belum done, maka tampilin to-do-nya. .activity. Oke, ini ada error. velse directive require being preceded by element which is. Oh, ini harusnya tutup ya. Oke, sekarang udah nih. Kalau misalkan ini saya ganti jadi true. Ini coba saya ganti jadi true, nanti dia pasti kecoret. Nah, kecoret ya. Berarti dia sudah selesai gitu. Kita balikin lagi ke false. Oke, sekarang kita mau menghapus, kita mau bikin done ininya. Maka di bawah sini kita filter lagi ya. Kita filter ini item, terus kemudian ada index. Kita filter jika indeksnya itu sama dengan to-do index, maka item.isDone-nya itu sama dengan true. Setelah itu kalau bukan, ya udah kita tinggal return datanya. Gini ya. Sekarang kalau kita coba, nah udah oke nih. Nah sekarang kalau misalkan saya nggak mau ini, saya kembali ini done-nya. Jadi biar nggak nggak kecoret, maka kita bisa pakai ini. Misalkan kalau kita kirim lagi, dan jika indeksnya itu sama dengan, misalkan ini nggak sama dengan item.isDone. Misalkan sama ya berarti. Berarti ini to-do indeksnya, bukan. Jika indeksnya itu Oke, jika item.isDone, maka ini kita bikin baru deh, biar nggak bingung di sini. Oke, jika item.isDone, maka ini jadiin item.isDone-nya itu nggak sama dengan item.isDone. Oke. Kalau begini, kita coba dulu. Oke, kalau kita kirim lagi, berarti nah, ini nanti aja deh. Saya bingung sendiri jadinya. Oke ya, nanti teman-teman bisa improve yang satu itu. Saya masih belum kepikiran. Oke, setelah ini apa lagi nih? Setelah selesai. Ini sudah. Oke, kalau kita refresh ini, nah dia kan hilang kan? Maka kita mau datanya ini nggak hilang. Kalau kita refresh, datanya harus masih ada.
maka kita bisa memanfaatkan yang namanya local storage untuk menyimpan data-data to-do kita. Oke, jadi setelah kita menghapus atau membuat done to-do-nya, kita simpan ke local storage-nya. Berarti kita bikin satu method lagi baru yang namanya save to local storage. Misalkan begini. Di dalam sini kita bisa pakai local storage dot set item. Ini misalkan to-dos. Terus datanya adalah karena local storage itu cuma bisa nyimpen teks, maka kita jadiin string JSON-nya. Stringify this.todos. Setelah kita add to do, ini harusnya nyimpen ya, nyimpen ke local storage. Save to local storage. Yang ini juga sama. Ini juga sama. Oke, local storage sudah selesai. Sekarang kalau kita coba di sini, yang benar ya, nggak salah-salah. Makan, bukan, bayar iuran RT misalkan. Terus bayar air. Ini untuk bulanan. Beli kebutuhan mandi. Terus kemudian bayar internet. Terus ada bayar listrik. Oke, sekarang ada 5 to-do untuk bulan ini. Saya pengen ini selesai. Oke, ini selesai. Terus kemudian saya beli kebutuhan mandi, ini selesai. Ini selesai gitu ya. Terus saya tutup misalkan aplikasinya. Saya tutup, saya buka lagi. Oh, masih belum bisa. Berarti ini kalau nge-load aplikasinya kita butuh load ini ya. Load data to-do-nya. Jangan lupa ini bisa kasih mounted. Ketika halaman di-reload, maka this to-dos-nya itu kita ambil dari local storage. Maka kita parse. Jadi dari string tadi kita convert menjadi JSON. Local storage.get item. Ini untuk nge-get datanya. Namanya to-dos. Baik, kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini di dalam memori, bukan ya, di storage, ada yang namanya local storage di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada to-dos. Oke, berarti datanya sudah kesimpan di local storage. Sekarang kita coba refresh ini. Oke, sekarang kita tambahin dulu. Ini ya, kita refresh. Oh, ini belum saya simpan, sorry. Nah, ini sudah. Oke ya, sekarang saya mau coba tadi, bayar bulanan. Iuran bulanan. Bayar listrik, bayar air, bayar internet, beli keperluan dapur, beli keperluan mandi. Oke, misalkan saya beli ini, bayar ini, bayar air, bayar listrik. Terus kemudian selesai nih, saya tutup aplikasinya, saya buka lagi. Nah, datanya masih ada. Oke. Oke, sebenarnya itu aja sih dari to-do. Sekarang ini sudah sederhana banget. Teman-teman mungkin bisa ini ya, improvisasi dari to-do ini. Yang jelas dengan percobaan kita bikin aplikasi to-do menggunakan Vue.js ini, kita sudah bisa tahu bagaimana cara menggunakan data, vModel, kita bisa menggunakan komponen, terus kemudian kita juga pakai mounted, kita simpan ke local storage, kita bikin total to-do menggunakan computed properties, kita bisa add to-do, kita bisa hapus to-do,
kita bisa, membuat to-do-nya selesai gitu ya, dan kita bisa menghapus juga, terus kemudian, apalagi ya? Sudah ya. Jadi itu benar-benar dasar banget menggunakan Vue.js. Nanti teman-teman kalau misalkan pengen mengimprovisasi, to-do ini silakan, nanti akan saya share juga kodenya di, apa namanya, GitHub repository. Sepertinya itu aja ya untuk Vue.js dasar kali ini. Jadi sebenarnya Vue, apa namanya, aplikasi to do ini adalah penutup dari playlist Vue dasar kita. Sebenarnya masih banyak, apa namanya, fitur-fitur Vue yang masih belum kita masukkan ke dalam aplikasi ini. Teman-teman bisa improvisasi ya. Oke, jadi segitu dulu untuk aplikasi To Do Simple ini. Saya akhiri, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti playlist To Do dasar sampai, dari episode 0 sampai episode terakhir ini dari Simple pembuatan aplikasi To Do. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.